Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ziratul Mahnunin. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1009. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Ya, langsung saja kita bahas ya. Ada dua fase yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam, yaitu fase Madinah dan fase Mekah. Yang pertama, fase Mekah. Periode Mekah meliputi metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, yang kedua secara terang-terangan di Mekah, dan yang terakhir secara terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua pengajaran Al-Quran, yaitu tentang bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengamalkannya, dan bagaimana cara menjelaskan isi kandungannya. Bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama lunak atau tidak kasar. Yang kedua, semi lunak, di mana mereka menolak dengan cara membuat isu-isu atau membuat fitnah dan bersifat tidak lunak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kasar atau keji. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, bidang politik kekuasaan, di mana para penguasa seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan para tokoh lainnya takut kekuasaannya akan diambil atau direbut. Yang kedua, sosial atau derajat sosial. Yang ketiga, agama dan keyakinan, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Sedangkan keyakinan mereka banyak yang menyembah banyak Tuhan, yaitu berhala. Yang keempat, budaya, di mana mereka berpegang teguh pada tradisi yang telah dianut mereka atau dianut nenek moyang mereka. Yang kelima, ekonomi. Dan yang kedua, fase Madinah, yaitu yang pertama menjadikan masjid sebagai pusat penanaman nilai-nilai Islam. Yang kedua, mempersaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, membuat perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dan yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk yang ada di Madinah. Dan yang terakhir, yang keenam, memperkuat kekuatan militer. Manfaat kita mempelajari pembentukan peradaban Islam periode kenabian, yaitu kita bisa meneladani bagaimana sikap Nabi yang telah sabar dan telah berjuang atau berusaha untuk merubah perilaku buruk yang jauh dari kata Islam dengan cara menanamkan tauhid di hati mereka, sehingga mereka bisa mempercayai Allah sepenuhnya. Demikian kiranya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.